Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kembali, nama saya Fitri Siti Nur Hasanah dari Program Studi Sistem Informasi Universitas Terbuka Palembang. Pada video ini saya akan menjelaskan hasil praktikum dari tugas 3 mata kuliah basis data yang meliputi praktikum transaksi dan praktikum basis data terdistribusi sesuai dengan panduan BMP dan panduan praktikum yang ada di e-learning. Tujuan dari praktikum ini adalah untuk memahami konsep transaksi dalam basis data termasuk ACID, yaitu atomicity, consistency, isolation, dan durability. Lalu menguji bagaimana transaksi bekerja menggunakan perintah SQL seperti start, transaction, commit, dan rollback. Lalu menerapkan konsep basis data terdistribusi, yaitu bagaimana data dapat tersebar di beberapa server tetapi tetap dapat diakses sebagai satu sistem terpadu. Lalu melihat bagaimana replikasi atau pembagian data bekerja dalam skenario terdistribusi. Dengan menyelesaikan praktek ini, saya diharapkan mampu memahami bagaimana sistem basis data modern mengatur transaksi dan distribusi data agar tetap konsisten dan andal. Baik, langsung saja ke penjelasan langkah-langkah praktikum yang telah saya lakukan dengan latar belakang pengerjaan yang saya kerjakan di tugas 3 kali ini. Baik, langsung saja ke langkah-langkah praktikum yang telah saya lakukan, yaitu langkah pertama menjalankan DBMS dan membuka SQL editor. Saya di sini membuka aplikasi CAM, yang dimana di situ langsung saja ke MySQL editor dan memastikan jika datanya itu sudah InnoDB atau MariaDB. Lalu yang langkah kedua itu menyiapkan tabel contoh. Saya membuat sebuah tabel sederhana, misalnya tabel transaksi bank atau tabel inventory barang, atau di sini transaksi pada pasien, misalnya pasien 1. Lalu langkah ketiga mengisi data awal. Saya memasukkan beberapa data awal agar transaksi bisa diuji. Lalu langkah keempat memulai transaksi. Saya menggunakan command, yaitu start transaction. Lalu langkah kelima melakukan operasi dalam transaksi. Misalnya melakukan transaksi saldo dari akun A ke akun B. Lalu langkah keenam uji commit dan rollback-nya. Pertama saya melakukan rollback untuk mengembalikan kondisi sebelum transaksi. Itu tadi kan commit, langsung di kembalikannya itu ke rollback. Terus saya mengulangi lagi transaksinya, kemudian melakukan commit agar perubahan disimpan permanen. Lalu langkah ketujuh mengecek hasil transaksi. Saya melakukan pengecekan saldo setelah commit untuk memastikan perubahan benar tersimpan. Lalu bagian kedua itu membuat basis data terdistribusi. Langkah pertamanya mengenali skenario distribusi data. Saya mempelajari bagaimana data dibagi ke beberapa node. Pada praktikum ini saya mensimulasikan dua database berbeda, misalnya DB server 1 dan DB server 2. Lalu membuat tabel pada kedua server. Saya membuat tabel yang sama di dua server atau tabel yang berbeda jika skenarionya menggunakan partitioning. Lalu di langkah ketiga mengkonfigurasi replikasi atau simulasi distribusi. Misalnya membuat server 1 sebagai master dan server 2 sebagai slave, atau membuat dua tabel yang digabung dengan federate table atau doubling. Langkah keempat melakukan uji insert atau update. Saya menambahkan data pada server utama, reinsert into pasien. Lalu saya cek apakah data tersebut otomatis muncul pada server lain jika menggunakan replikasi. Jika skenario-nya menggunakan distribute query,
saya mencoba mengakses data server IT lain menggunakan koneksi link. Langkah kelima, menguji konsistensi. Saya memastikan bahwa setiap insert atau update dilakukan di satu sisi, perubahan juga terlihat di server lain, atau hasil query gabungan berjalan sesuai rencana. Hasil praktikumnya itu dari praktikum transaksi, saya berhasil memahami bagaimana proses transaksi berjalan dari mulai start transaction, lalu menjalankan beberapa operasi, lalu memilih antara rollback atau commit. Hasil akhirnya menunjukkan bahwa saat dilakukan rollback, perubahan tidak tersimpan. Saat dilakukan commit, perubahan tersimpan secara permanen. Untuk praktikum basis dasar terdistribusi, hasil yang saya dapatkan adalah server atau database yang berbeda bisa saling berbagi data melalui mekanisme replikasi dan atau koneksi khusus. Perubahan pada server utama dapat ditemukan ke server lain sehingga data tetap konsisten meskipun berada di lokasi yang berbeda. Sistem seperti ini sangat berguna untuk aplikasi berskala besar yang membutuhkan kecepatan akses dan redundansi. Demikian penjelasan praktikum 3, tugas 3 dari saya. Dengan praktikum ini, saya memperoleh pemahaman lebih nyata tentang bagaimana transaksi dan basis data terdistribusi bekerja dalam dunia nyata. Saya minta maaf untuk salah mengucapkan kata atau kata yang tidak jelas dan belibet. Di sini juga untuk penjelasan tahapan-tahapannya mungkin agak sedikit berbeda dengan pengerjaan yang saya kerjakan di latar belakangnya ini. Itu saja. Saya sangat menerima kritik, saran, bagaimana baiknya untuk tugas 3 kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.